Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Lani, bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa kalian sebut dengan PPKN, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Kita ketemu di bab 5, pertemuan pertama. Ya. Sebelumnya kalian siapkan dulu buku paket kalian. Kalian buka bab 5. Oke, Bu Lani tunggu. Sudah ketemu? Oke. Bab 5, Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bu Lani lanjutkan. Oke, peta konsep Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ya, atau materi di bab ini. Yang pertama A, semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang B, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Yang C, makna Sumpah Pemuda. Oke, kita bahas dulu yang A, semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, kompetensi dasar atau biasa yang disebut dengan KD 3.5, memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.5, melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Oke, lanjut. Ini tujuan pembelajaran di bab 5. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjalankan perilaku orang beriman sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Menyimpulkan makna Sumpah Pemuda dari berbagai sumber informasi. 4. Menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. 5. Memproyeksikan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu tujuan pembelajaran di bab 5. Oke, kita lanjut yang pertama. Kalian buka halaman 96. Makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Oke, Nak, sebelum kita lanjut, Bu Lani ingatkan dengan materi ke bab 4 mengenai
perjuangan nasional ya. Gerakan Budi Utomo diawali dari tahun 1908. Hasil daripada gerakan itu baru bisa kita rasakan, bisa kita terapkan itu pada tahun 1928 loh nak ya, 20 tahun itu baru bisa menerima atau merasakan hasilnya berupa Sumpah Pemuda. Oke, saya lanjutkan. Perang perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kehadiran organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sering dianggap sebagai kelahiran kaum maju yang ingin memperluas pendidikan dan pengajaran sehingga generasi muda dapat peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. Ingat anak-anak, dulu itu memang sudah ada sekolah, tapi sekolah-sekolah itu hanya diperuntukkan untuk keturunan penjajah. Orang Indonesia ada Bu, ada, tapi orang-orang golongan ningrat atau orang-orang yang berdarah biru, ya, itu yang bisa mengenyam pendidikan. Kenapa sih penjajahan di negara Indonesia itu berlangsung sangat lama, Bu? Apakah tidak ada respon untuk memberontak atau berusaha untuk merdeka, Bu? Ada, berupa peperangan-peperangan yang bersifat lokal. Kenapa Bu bersifat lokal? Karena kita belum mempunyai bahasa persatuan. Jadi pemuda-pemuda itu kalau berkumpul, bahasanya satu sama lain tidak nyambung, nak. Karena bahasa satu sama lain tidak nyambung, jadi sulit untuk berkomunikasi. Karena usaha-usaha melawan penjajah itu bersifat kedaerahan, maka sangat mudah untuk dipatahkan oleh kaum penjajah. Dan lagi kita itu senjata kita belum modern. Dengan adanya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 itulah kita mulai bangkit menuju ke kaum yang maju. Maksudnya kita sudah bisa memasuki sekolah-sekolah yang modern. Sekolah-sekolah yang modern itu yang bagaimana, Bu? Sekolah-sekolah yang tidak hanya diperuntukkan oleh keturunan penjajah. Oke, kita lanjutkan. Ini nak, Sumpah Pemuda yang sudah Bulani berikan untuk latihan soal. Masih ingat? Makanya kamu kalau mengumpulkan tidak ada kalimat pertama, kedua, ketiga, mesti diberi Bulani tanda. Ya, karena kalau saya menyuruh menulis teks Sumpah Pemuda itu harus sama persis dengan yang aslinya, tapi bukan berarti sama persis yang ada di Piagam Jakarta dengan ejaan lama, ndak. Kalau kamu bisa, ndak masalah. Tapi kamu kalau tidak bisa, cukup dengan Sumpah Pemuda yang sudah disempurnakan dengan ejaan yang disempurnakan. Itu saja sudah bagus, tapi sing lengkap. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Tidak
tulisan 1, nomor 1 atau angka 1, enggak boleh. Harus pertama. Gitu ya. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bu Lani kalau mengucap kok Indonesia, kok gak Indonesia? Ndak nak, kita berusaha untuk membaca bahasa Indonesia yang bagus. Bukan Indonesia, tapi Indonesia. Orang luar atau orang barat saja menyebut bukan negara Indonesia, tetapi negara Indonesia, ya, bukan tetapi I, karena lidah kita sudah terbiasa, ya. Ini bisa kalian lihat di halaman 96 buku paket kalian. Oke, kita lanjutkan. A. Organisasi kepemudaan daerah, halaman 98. Yang pertama, Trikora Dharma. Ya. Perkumpulan ini dibentuk oleh para mahasiswa Stovia. Pergerakannya adalah Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, ya, itu. Stovia itu apa, Bu? Nama perguruan tinggi yang didirikan oleh Belanda di Indonesia. Pada tanggal 7 Maret 1915, mereka mendirikan Trikora Dharma yang berarti 3 tujuan mulia. Tiga. Kalau Pak Nur mengatakan Trikoro Dharma, ya seperti itu, ya. Koro Dharma iku koro iku tujuan, dharma iku mulia, ya. Jadi 3 tujuan mulia. Para anggota berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok, dan merupakan cikal bakal organisasi Young Java, halaman 98. Bila kurang jelas, bisa kalian baca di halaman 98. Sebenarnya sih kamu sudah membaca karena kamu sudah merangkum, tapi yang merangkum hanya sebagian saja, yang lainnya belum. Gitu ya. Kenapa belum? Iya, males. Karena sudah lama tidak mikir, tidak berjumpa, tidak tatap muka. Insya Allah bulan depan kita akan ketemu atau kita akan tatap muka. Oke, kita lanjutkan. Bu, nanti nggak jadi lagi. Wah, itu bukan urusannya Bu Lani. Itu urusannya Yang Maha membuat kebijaksanaan. Oke. Trikora Dharma atau Trikoro Dharma memiliki asas-asas sebagai berikut. Halaman 98. A. Menyelenggarakan pertalian antara murid Bumi Putra di berbagai sekolah. Yang B. Mengusahakan meningkatkan pengetahuan ilmu bagi para anggotanya. Yang C. Membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap bahasa dan budaya wilayah Indonesia. Ya, itu di dalam Trikora Dharma ini melakukan kongres pertama di Solo tahun 1918.
Trikoro berubah nama menjadi Zong Java dengan maksud untuk menarik simpati golongan dari Sunda, Bali, dan Madura. Ya anak-anak, lebih jelas lagi kalian baca ulang halaman 98. Kita lanjut. Pada Kongres tahun 1926 di Solo, halaman 98, Perkumpulan Trikoro Darmo berubah haluan dengan menekankan tujuan, yaitu 1. Memajukan rasa persatuan dan kesatuan para anggotanya dengan semua golongan bangsa Indonesia. Yang kedua, bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham keindonesiaan. Itu hasil Kongres di Solo tahun 1926. Oke, Bulani lanjutkan. Zong Sumatera Bon masih di halaman 98. Pada tanggal 19 Desember 1917, Zong Sumatera Bon berdiri. Para pemimpinnya terdapat Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Nazir Pamucak. Itu ejaan lama, nak. C itu TJ, ya. Tujuannya adalah 1 atau A, mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera. Ingat, organisasi ini awalnya dibentuk oleh para mahasiswa. Makanya tujuannya yang pertama mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera. B. Mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin. C. Mengembangkan budaya Sumatera. Karena ini ikatannya khusus untuk para pelajar atau mahasiswa Sumatera. Oke, lanjut. Pemikiran Muhammad Yamin menganjurkan agar penduduk yang mendiami Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pemersatu. Sebagai sebuah peringatan, pada kongres tersebut dibentuklah medali yang melukiskan Nyur Melambe dan Kembang Melati yang merupakan perlambang keindonesiaan. Sebagai kelanjutan Kongres Pemuda kedua, Zong Sumatera Bon berubah nama menjadi Pemuda Sumatera. Selanjutnya dilebur menjadi Indonesia Muda Bersama dengan organisasi kepemudaan lainnya. Ini sudah mulai berkembang. Tidak hanya pemuda atau mahasiswa saja, tetapi sudah melebar, meluas ke pemuda-pemuda lainnya. Bisa juga yang dimaksud pemuda lainnya itu pemuda di luar Sumatera. Oke. Organisasi pemuda lain selain Zong Sumatera, ya, ada organisasi lain. Kehadiran
Zong Java dan Zong Sumatera Bon mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi daerah lainnya seperti Zong Minahasa, Zong Batak, dan Zong Cilebes. Awal tahun 1927, para pemuda Bandung mendirikan perkumpulan Zong Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada Desember 19 atau 1927. Salah satu pendiri dari perkumpulan ini adalah Sultan Syahrir. Ya. Salah satu tujuan dari perkumpulan Zong Indonesia pada awal tahun 1927 adalah menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia bersatu. Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita antara lain: 1. Melakukan kerjasama dengan perkumpulan pemuda lain. Yang kedua, memajukan kepanduan kebangsaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah olahraga. Ya, ini sudah meluas anak-anak, tidak hanya Zong Sumatera Bon saja, tidak hanya Zong Java saja, tetapi meluas dari adanya Zong Sumatera Bon, Zong Java, Zong Minahasa, Zong Batak, dan Zong Cilebes itu bersatu dijadikan Zong Indonesia. Jadi semakin meluas. Oke anak-anak. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Kamu lihat anak-anak, fotonya masih hitam putih. Ini merupakan dokumen, ya. Pada tahun 1926 di Jakarta, dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat dengan PPPI. Saya ulang, PPPI itu singkatan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. PPPI dipengaruhi oleh organisasi Indische Vereniging di Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelum PPPI. Tujuannya adalah Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang disingkat dengan PI. PI singkatan dari Perhimpunan Indonesia, PPPI Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Oke, nah. PPPI mempunyai haluan politik. PPPI dan PI menganut haluan politik dan mengajak rakyat bergabung dalam aksi massa. Ya, baik PPPI maupun PI. Aktivitasnya keduanya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Wilayah pergerakan PPPI di Indonesia, PI di luar negeri. Ya, wilayah perbedaannya ya. Kalau PPPI itu bergeraknya di Indonesia, kalau PI bergeraknya di luar negeri. Oke, ulangi lanjut. Sampai di sini dulu anak-anak.
Supaya lebih jelas, kalian baca buku paket kalian dari halaman 95 sampai dengan halaman 100. Nanti kamu akan mengerti apa yang dijelaskan oleh Bulani. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Jangan lupa anak-anak, selesai. Jangan lupa anak-anak, bagi yang belum merangkum, sesegera untuk merangkum dan mengumpulkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh wali kelas kalian. Ya, saya ingatkan lagi, ini sekolah tidak seperti biasanya yang dulu-dulu itu. Kamu sekolah sampai di rumah, tidak dituntut untuk berseragam, tidak dituntut untuk bersepatu, tapi kamu mengerjakan dengan santai di rumah. Oleh karena itu, kalian harus mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke? Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.